Bagaimana kabarnya di hari ini? Semoga semua baik-baik saja dan sehat selalu ya. Jangan lupa ya teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, olahraga tiap pagi biar fit. Jangan lupa untuk selalu pakai masker jika teman-teman ingin keluar rumah, dan pula siapkan selalu hand sanitizer. Jangan dulu untuk nongkrong atau berada di kerumunan, pilihan terbaik adalah di rumah saja. Dan bagi yang sudah bekerja, selalu jagalah protokol kesehatan ya teman-teman. Oke, untuk hari ini saatnya saya untuk bercerita lagi. Sebelum kita mulai lagi untuk bercerita, jangan lupa ya teman-teman untuk selalu support channel ini dengan klik tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar ketika saya upload video baru, teman-teman mendapat notifikasinya. Terima kasih. Maaf ya teman-teman, beberapa hari ini mungkin dua mingguan ya kali ya, saya belum bisa untuk upload video dan melanjutkan cerita-cerita saya lagi. Dikarenakan ya seperti yang sudah teman-teman ketahui, kemarin sewaktu pandemi, waktu sekitar 2 bulan yang lalu, saya bisa dengan mudahnya untuk sharing berbagi cerita, editing video, karena ya memang banyak waktu luang. Namun untuk sekarang, kan ini sudah memasuki era new normal. Meskipun pandemi ini belum selesai, namun pekerjaan saya di kantor sudah aktif lagi teman-teman, seperti dahulu. Dan kesibukan-kesibukan di kantor juga sudah seperti dahulu. Maksudnya sudah mulai sibuk lagi lah di kantor. Sebenarnya di kantor saya itu memang jam pulangnya standar ya jam 5 udah pulang teman-teman. Tapi yang membuat saya tidak bisa membuat video lagi itu dikarenakan saya capek banget teman-teman. Jangankan untuk membuka laptop dan edit video. Sehabis pulang kerja itu bawaannya capek banget, ingin cepat-cepat istirahat. Maka dari itulah akhirnya channel saya beberapa minggu ini terbengkalai. Namun untuk hari ini, hari saya membuat video ini yaitu hari Minggu teman-teman. Saya mencoba untuk meluangkan waktu untuk melanjutkan cerita sebelumnya. Baiklah, bagi teman-teman yang sudah lupa cerita dari video terakhir yang saya upload yang berjudul Hati-hati bertemu orang di aplikasi G, akan saya sedikit ceritakan dengan singkat. Jadi, awal saya bertemu dengan seseorang yang berinisial DN dari aplikasi Dunia Pelangi itu, singkat cerita, saya kan meet up nih dengan dia di rumahnya. Ya maksud saya di rumah yang pada saat itu dia tempati. By the way, sebenarnya itu rumah kakak perempuannya. Pada saat itu kan kakak perempuannya sedang keluar kota, dan si DN itu sendirian di sana. Sewaktu kita sudah chit-chat atau mengobrol sampai tengah malam, akhirnya saya izin ke dia untuk pulang. Namun si DN ini menyuruh saya untuk menginap saja. Karena di rumahnya itu kan dia sendirian teman-teman. Dan saya disuruh untuk menemani dia. Dan malam itu sebenarnya saya ingin tidur di kamar depan. Karena saya tidak mau dong tidur bersama si DN ini. Ya maksudnya di sini kan saya masih baru kenal dengan si DN. Masa di hari pertama saya kenal saya meminta untuk tidur bersama dia? Kan nggak mungkin teman-teman. Namun ketika saya mau tidur di kamar depan, si DN ini mengajak saya untuk tidur di kamarnya. Katanya sih dia takut tidur sendirian, karena waktu itu keadaan rumahnya memang sedang kosong lah teman-teman. Ya sudahlah, karena si DN ini mengajak saya tidur di kamarnya, ya oke lah. Akhirnya saya tidur sekamar sama dia. Nah, pada saat saya sedang tidur itu, sebentar. Ini teman-teman jangan berpikir macam-macam loh ya. Saya tidur masih menggunakan pakaian lengkap. Ya meskipun baju dan celana pendek yang saya kenakan itu punyanya si DN. Karena kan dari awal saya tidak berencana untuk menginap. Jadinya ya saya tidak membawa baju tidur dong.
Awalnya ketika saya sedang tidur itu saya nervous banget teman-teman. Saya takut kalau nanti terjadi sesuatu yang enak-enak. Kan saya belum siap kalau harus melakukan adegan ranjang dengan orang yang baru saya kenal. Namun ketika itu tiba-tiba si DN ini memeluk saya loh teman-teman. And you know lah ketika itu ada something yang on menempel di paha saya. Ya teman-teman tahu kan apa itu yang sedang on. Jadi bukan saya yang on, tapi si DN itu yang on teman-teman. Saya bingung dong di situ. Gimana ini? Kayaknya si DN ini lagi pengen banget main dengan saya. Namun saya di situ berusaha tenang dan berkonsentrasi jangan sampai iman saya goyah. Pokoknya saya tidak mau kalau harus bermain di ranjang dengan orang yang baru saya kenal. Namun ya bagaimana ya, dia ini udah terlanjur bernafsu dengan saya. Akhirnya ya dia menyentuh semua bagian sensitif saya teman-teman. Nah, ketika itu kan sudah dalam taraf emergensi ya. Saya bilang ke si DN, kalau saya tidak suka ONS, saya tidak suka one night stand. Saya juga tidak bisa kalau bermain dengan orang baru. Saya bisa bermain di kamar hanya dengan orang yang saya suka. Suka di sini maksudnya ya namanya pasangan yang sama-sama sudah berkomitmen gitu loh teman-teman. Kalau dari awal bertemu sudah melakukan hal semacam ini, ya hubungan kita tidak akan bisa panjang karena mungkin kamu hanya bernafsu saja dengan saya, bukan suka dari hati. Dan beruntungnya si DN ini mau mengerti dan akhirnya di malam itu kami tidur dan hanya berpelukan saja. Ya tidak masalah kan kalau hanya sekedar tidur bersama dan berpelukan. Yang terpenting tidak tidur dan melakukan adegan di ranjang. Karena ya sebelum kita melakukan hal semacam itu, ada baiknya kita itu harus berpikir sepanjang mungkin teman-teman. Kita harus tahu background kesehatan dari orang atau pasangan kita. Tidak mau kan mempertaruhkan kesehatan kita hanya karena dorongan nafsu semata, hanya karena nafsu semalam. Oke, hari pertama selesailah. Lanjut di hari kedua. Setelah kita bangun pagi, kita mandi. Maksudnya bukan mandi bersama ya. Kita kan mau cari makan tuh teman-teman di pagi hari. Nah, waktu kita mau keluar rumah, tiba-tiba kakaknya DN ini datang teman-teman. Dan akhirnya kami tidak jadi keluar. Karena kakaknya DN menyuruh kami di rumah saja. Dia akan memasakkan makanan untuk makan pagi kami. By the way, kakaknya si DN ini baik banget orangnya teman-teman. And fact lagi, ternyata kakak perempuannya si DN itu tahu dengan orientasi DN kalau DN ini suka sama cowok. Tapi kakaknya ya fine-fine saja, tidak terlalu mempermasalahkan itu. So, ya beruntunglah si DN ini bisa mempunyai kakak yang open-minded seperti itu. Kan tidak semua orang ya bisa menerima keadaan saudaranya. Apalagi kalau tahu saudaranya itu not straight. Nah, di hari kedua itu kan saya berencana mau pulang. Tapi kakaknya si DN ini memaksa saya untuk tetap menginap di rumahnya. Karena kan waktu itu lagi libur panjang gitu loh teman-teman. Jadi kakaknya DN ini menyuruh saya untuk menemani DN di rumahnya. Karena kakaknya si DN ini kan, ya taulah, dia itu baik banget ke saya. Dan karena itu juga saya tidak bisa menolak dong. Dan akhirnya di hari kedua itu saya menginap lagi teman-teman. Nah, di hari-hari sebelumnya ini kan perlakuan si DN itu juga baik-baik saja ke saya. Namun, di malam kedua ini ada kejadian di mana saya benar-benar tidak suka dengan si DN. Jadi, ketika tengah malam tuh saya benar-benar merasa panas banget karena AC di kamarnya DN kan sedang rusak. Jadi, meskipun sudah malam, saya kegerahan loh teman-teman.
Dan akhirnya di situ saya mandi. By the way, saya kalau mandi itu lama banget teman-teman. Dan setelah mandi, saya kembali ke kamar dan melanjutkan untuk tidur. Dan sewaktu saya mau tidur itu, saya tidak sengaja melihat tas saya kok sudah berubah arah. Waktu itu saya kan tidak terlalu memikirkan perubahan arah dari tas itu. Ya mungkin saya berpikirnya si DN ini memindahkan tas saya. Oke lah, keesokan harinya di hari ketiga pada saat pagi hari, saya kan sedang mencari power bank nih di dalam tas saya. Di situ saya melihat dompet saya kok berada di saku tas saya. Padahal saya itu tidak pernah menaruh dompet saya di saku dalam tas saya. Curiga dong. Saya ceklah dompet saya, dan saya juga cek uang di dalam dompet saya. Namun, ya uang saya masih tetap dengan nominal itu, jadi uang saya tidak hilang. Namun KTP saya ini seperti berubah posisi teman-teman. Posisinya itu seperti pernah dikeluarkan dari dalam dompet saya. Ya, saya ini kan pasti tahu ya kalau barang-barang di dalam tas saya berubah posisi atau berubah arah. Namun saya ingat-ingat semalam itu saya tidak menyentuh tas saya sama sekali. Berarti kan ada orang yang sengaja membuka tas dan dompet saya dong di malam itu. Dan mungkin karena saya terlalu curiga, ya jujur saya curiga sama si DN. Karena yang sekamar dengan saya itu kan hanya si DN. Dan entah kenapa di situ saya melihat handphonenya si DN ini sangat penasaran banget. Entah insting apa yang bermain dalam diri saya. Pokoknya saya itu pengen banget untuk cek HP-nya si DN. Nah, ketika saya sudah memegang HP-nya si DN ini, ternyata HP-nya di-lock, HP-nya terkunci. Namun pada saat itu, jari saya tidak sengaja menggeser menu kamera. Nah, kalau di HP-HP Android kan meskipun HP dalam kondisi terkunci, kita masih bisa tuh untuk memotret. Dan pasti akan tampil thumbnail dari foto sebelumnya kan. Dan di thumbnail itu saya melihat ada foto KTP. Dan lebih detail lagi saya lihat kok kayaknya foto di KTP itu KTP saya. Wah, makin curiga dong. Dan waktu saya klik itu thumbnail, ya karena HP-nya terkunci, juga waktu saya buka tuh ya nggak bisa. By the way pada saat itu si DN lagi mandi ya. Jadi saya punya waktu untuk memegang handphonenya. Namun entah bagaimana ketika saya tidak bisa membuka galerinya, ada pilihan tuh untuk membuka foto itu pakai aplikasi galeri bawaan handphone atau pakai galeri foto bawaan Google. Saya cobalah untuk klik yang galeri foto bawaan Google. Dan saya sangat kaget banget teman-teman. Foto itu bisa terbuka. Jadi galeri itu bisa terbuka lewat aplikasi galeri foto bawaan Google. Dan saya melihat di situ ada foto KTP saya, ada foto ATM saya, dan juga STNK saya. Di situ ya, saya sangat marah dong ke si DN ini. Kok bisa-bisanya dia memotret legalitas saya tanpa seizin saya? Dan saya paling tidak suka ketika privasi di dalam dompet saya dilihat orang lain tanpa izin. Dan karena saya sudah sangat emosi, saya ingin banget untuk meminta penjelasan ke si DN ini. Namun saya juga berpikir, tidak mungkin dong saya ribut-ribut dengan si DN di rumah kakaknya. Kan ya tidak enak dong, kayak orang nggak punya etika gitu loh nantinya. Namun di situ saya memilih untuk diam saja, dan segera menghapus semua foto legalitas saya di handphonenya si DN itu. Dan setelah si DN selesai mandi, saya minta izin ke DN dan kakaknya kalau saya pagi itu harus segera pulang, karena ada urusan yang sangat-sangat penting. So, singkat cerita, setelah saya pulang, langsung saya blok itu nomornya si DN, dan saya tidak pernah lagi berkomunikasi dengan dia. Dan sampai sekarang pun, saya juga tidak mau untuk bertemu dengan dia lagi. Jadi begitu saja teman-teman cerita kali ini.
Dan sesuai dengan pengalaman yang pernah saya alami, kalau teman-teman sedang meet up atau bertemu dengan seseorang atau menginap di rumah orang yang baru kita kenal, ada baiknya dompet itu selalu bawa saja di saku celana teman-teman. Jangan sampai meninggalkan dompet di tempat di mana orang lain bisa melihat hal-hal privasi kita. Dan selalulah waspada dan hati-hati jika berkenalan dengan orang baru. Karena tidak semua orang yang kita kenal punya sifat atau kelakuan yang baik loh teman-teman. Pokoknya harus tetap waspada. Oke, sampai di sini dulu saja ceritanya. Selamat beraktivitas di hari ini. Semoga semua dilancarkan aktivitasnya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan and always stay at home. Dan seperti biasa, don't forget to be strong, be positive person, keep healthy every day. See you on the next video. Bye-bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.